Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Musfianawati. Saya dosen di Universitas Islam Jember, Fakultas Hukum di Prodi Ilmu Hukum. Saya mengajar beberapa mata kuliah terkait dengan ilmu ketatanegaraan. Salah satunya adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini materi muatannya SKS-nya ada 4 SKS. Capaian mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang pemerintahan dan negara, serta mampu membedakan antara pemerintahan negara Indonesia dan negara yang lain, termasuk juga mampu mendemonstrasikan bagaimana pemerintahan yang baik. Dalam mata kuliah hukum tata negara ini, beberapa materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa adalah yang pertama tentang bagaimana pengertian tentang hukum tata negara, kemudian ruang lingkup hukum tata negara, kemudian juga tentang bagaimana asas-asas di dalam hukum tata negara, termasuk juga sumber hukum tata negara, kemudian bagaimana demokrasi Republik Indonesia, kemudian juga materi tentang hukum hak asasi manusia dan kewarganegaraan, serta bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara-negara lain, dan juga tentang pemilihan umum. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah student center learning, jadi maksudnya mahasiswa sebagai pusat belajar. Jadi bagaimana mahasiswa mengembangkan, jadi metode ini kita berikan karena akan membuat mahasiswa semakin aktif, karena dengan tugas-tugas yang diberikan, diskusi, kemudian makalah, presentasi, sehingga membuat mahasiswa akan semakin aktif, karena juga mahasiswa akan mencari makalah-makalah atau sumber-sumber belajar yang lainnya. Tahapan pembelajaran pada mata kuliah hukum tata negara ini diawali dengan kontrak kuliah di pertemuan pertama. Pada kontrak kuliah ini akan kita jelaskan beberapa kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, termasuk materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester dan tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Untuk berikutnya saya akan berikan contoh tentang perkuliahan hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi hukum tata negara. Materi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan sumber hukum tata negara. Kira-kira kalau melihat dari judul materinya, sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara itu kalau melihat sumber berarti berasal ya. Jadi asal dari mana? Asal hukum tata negara, sumber hukumnya. Nah, sebelum ke materi sumber hukum tata negara, kemarin kita sudah bahas tentang asas-asas hukum tata negara. Jadi sekarang masuk di sini. Nah, kompetensi yang diharapkan untuk materi hukum sumber hukum tata negara ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sumber hukum tata negara. Jadi harapannya berarti mata kuliah ini tercapai kalau mahasiswa ini bisa memahami, dan kalau ditanya berarti bisa menjelaskan, kan seperti itu ya. Nah, ini adalah pengertian sumber hukum tata negara. Jadi pengertian sumber hukum. Jadi sumber hukum itu kalau misalkan kita ngomong tentang air, sumber air itu kan banyak. Sumber air bisa dari sumur, bisa dari sungai, bisa dari sumber mata air. Begitu juga dengan hukum. Jadi sumber hukum itu adalah segala sesuatu ya, apa saja yang menimbulkan aturan-aturan. Jadi kalau itu ada aturan, kemudian apa sih yang melatar belakangi sebelumnya? Jadi apa yang menyebabkan aturan ini ada? Nah, ini berarti disebut dengan sumber hukum. Nah, kalau hukum nanti kan banyak sekali ya. Nah, kemudian ini ada beberapa ahli. Jadi beberapa ahli yang menyampaikan bahwa seperti yang disampaikan oleh Utrecht.
bahwa sumber hukum, jadi Utrecht membagi sumber hukum itu ada dua, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Jadi sumber hukum formil itu biasanya ditemukan dari mana dia berada. Ya. Kalau sumber hukum material itu adalah menentukan dari isi daripada isinya itu, materi itu. Jadi sumber hukum itu ada karena isinya. Jadi hukum itu ada. Jadi pengertian sumber hukum, ya, sumber hukum itu adalah segala apa yang menimbulkan aturan. Jadi kalau ada aturan, latar belakangnya, penyebabnya ini kenapa sih kok aturan ini ada? Ya ini disebut dengan sumber hukum, yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sumber hukum. Jadi dia juga mengandung sanksi. Nah, di dalam sumber hukum ini ada dua hal. Jadi sumber hukum itu material dan formil. Nah, kira-kira di antara mahasiswa ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber hukum formil? Silakan Mas Alvin. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Ya, jadi sumber hukum formil itu kita lebih mengetahui dari bentuknya, bukan isinya. Jadi bentuk itu bisa saja ini sebuah perundang-undangan. Ya, kalau itu undang-undang berarti undang-undang itu undang-undang apa? Jadi kalau ada orang mengatakan misalkan Anda melanggar peraturan, itu Anda bisa bertanya, aturan yang mana? Apakah itu sebuah undang-undang? Apakah itu sebuah peraturan bupati? Apakah itu sebuah perdes? Nah, ini yang disebut dengan hukum formil. Jadi secara formal itu terkait dengan tempatnya atau bentuknya itu peraturan perundang-undangan yang apa? Itu peraturan sumber hukum yang formil. Nah, yang kedua, mungkin ada lagi yang mau jawab. Sumber hukum formil mungkin ada yang berbeda dari Alvin. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya, melihat cara terjadinya. Ya, terjadinya jadi historisnya. Ya. Historisnya bagaimana yang mempengaruhi sumber hukum ini terjadi ada. Ya. Nah, itu adalah sumber hukum formil. Jadi biasanya kaitannya kalau Anda nanti di semester 5 itu Anda akan ketemu dengan mata kuliah penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu akan lebih paham karena di sana akan membahas bagaimana membuat satu peraturan perundang-undangan. Kan ini calon dewan semuanya. Ya. Jadi kalau jadi anak hukum itu kalau menjadi anggota dewan itu sudah biasa karena sudah belajar bagaimana membuat peraturan perundang-undangan. Nah, itu salah satunya. Jadi nanti memang ada kajian tentang historis gitu ya, historis dalam pembuatan satu peraturan hukum. Selanjutnya sumber hukum yang kedua, selain sumber hukum formil ada sumber hukum material. Kira-kira sumber material itu apa? Sumber hukum material. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Mbak. Ya, sumber hukum material itu kita bisa melihat dari isi yang ada di dalam hukum itu. Jadi kalau tadi yang formil itu dalam bentuk tempatnya atau bentuknya. Peraturan perundang-undangan ini, peraturan hukum ini ada di mana? Apakah ini undang-undang, apa ini perdes atau ini perpres. Nah, tapi kalau sumber hukum yang material itu terkait dengan isi daripada peraturan itu. Ada lagi jawaban yang lain? Ya. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang ada di dalam sumber hukum formil. Ya, betul. Jadi isinya kan gitu ya. Jadi kalau tadi formil itu tempatnya, ya menunjukkan tempatnya di mana. Kalau yang material berarti isi. Nah, ini banyak hal yang mempengaruhi terkait dengan isi. Jadi contohnya misalkan peraturan undang-undang tentang lalu lintas. Anda tahu, oh ini undang-undang lalu lintas, bukan peraturan presiden tentang lalu lintas. Nah, itu maksudnya adalah sumber hukum yang formilnya. Tetapi isinya apa yang diatur di dalam undang-undang lalu lintas tadi, ya terkait dengan sanksi, kalau ada lampu merah seperti apa, itu adalah hukum material.
Jadi kalau bisa diingat, kalau formil berarti formalnya itu ada di mana, material berarti materi, berarti isinya. Nah ini harus diingat-ingat karena ini terkait dengan bagaimana membuat satu peraturan hukum. Nah ini ada beberapa ahli yang memberikan pernyataan apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Ini Utrecht menyampaikan bahwa sumber hukum itu ada dua, jadi material dan formil. Jadi benar yang disampaikan oleh teman-teman tadi bahwa sumber hukum material itu adalah hukum yang menentukan isi daripada hukum itu. Sedangkan hukum formil, sumber hukum formil itu diketahui dari bentuknya. Jadi bentuknya. Kenapa harus kita tahu formil dan material? Karena kalau kita tahu bentuknya, apakah ini sebuah undang-undang atau ini sebuah peraturan bupati, ini terkait dengan kewenangan. Ya, jadi bentuk tadi kalau undang-undang berarti kewenangannya DPR. Ya, kalau Perbup atau peraturan bupati berarti kewenangan siapa yang bikin? Bupati kan begitu. Kalau Perdes, peraturan desa, itu siapa? Kepala desa dan BPD. Ya, ini jadi bentuk-bentuk peraturan ini kita harus mengetahui karena ada kaitannya dengan siapa yang membuat, jadi kewenangannya. Nah, kalau Junarto ini menyampaikan bahwa sumber hukum itu dibedakan dengan beberapa pengertian. Jadi keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan. Jadi salah satunya adalah sumbernya. Oh, sumbernya kewenangan. Misalkan contoh Perdes, peraturan desa. Oh, kewenangan yang bikin Perdes itu ya kepala desa. Ruang lingkupnya ya hanya di desa itu saja. Desa yang lain tidak kena dampak kalau misalkan di situ ada sanksi. Jadi sumbernya bisa jadi yang pertama dari kewenangan yang penguasa. Kemudian yang kedua itu sebagai tempat ditemukan peraturan tadi itu. Jadi ini peraturan perundang-undangan atau ini sebuah kebiasaan. Jadi di tata negara hukum itu tidak hanya tertulis, tapi juga ada hukum yang tidak tertulis. Yang disebut nanti adalah hukum kebiasaan. Kemudian yang ketiga, kembali menurut Junarto, bahwa sumber hukum itu adalah hal yang dapat atau mempengaruhi seorang penguasa. Nah, apa ini? Ini adalah asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi menjadi penguasa, menjadi pejabat. Saya yakin kalau anak mahasiswa Fakultas Hukum itu jadi apa saja itu siap. Ya, jadi penguasa juga siap. Karena apa? Dia dibekali dalam pemerintahan itu ada yang namanya asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, ini juga menjadi sumber hukum. Dia yang mempengaruhi untuk membuat satu peraturan perundang-undangan. Pengaruh tentang apa? Tentang rasa keadilan, ya, rasa kepekaan kemanusiaan. Itu mempengaruhi untuk membuat satu hukum. Ya. Nah, sumber hukum tata negara. Jadi seperti yang disampaikan oleh Junarto tadi bahwa sumber hukum tata negara itu bisa dilihat dari beberapa pengertian. Kalau tadi kan kita ngomong tentang sumber hukum. Sekarang sumber hukum tata negara. Jadi sumber hukum tata negara itu sama. Jadi bagaimana atau dari mana asal hukum tata negara itu? Ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah adanya peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan ini biasanya kalau di dalam hukum tata negara itu hierarkinya peraturan yang lebih di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Ya. Jadi sumbernya di sini adalah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Kemudian juga adanya kewenangan tadi. Jadi siapa yang menjabat itu ada kewenangannya. Kalau bupati, kewenangan bupati ada di mana? Bisa dibaca di dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan saya jadi bupati, Anda jadi bupati. Itu kewenangannya apa? Ya dibaca itu undang-undangnya. Kalau Anda menjadi seorang pejabat kepala desa, saya punya kewenangan apa menjadi kepala desa? Berarti ya dibaca undang-undang tentang desa. Ya, itu yang mempengaruhi di situ sebagai sumber hukum. Jadi kewenangan.
Kemudian yang kedua tadi, bahwa sumber hukum di dalam hukum tata negara kita bisa mengetahui atau menemukannya dari hukum itu sendiri. Jadi dari bentuk-bentuk tadi. Ini hukumnya apa? Sumber hukumnya. Oh, ini undang-undang, ini undang-undang dasar, peraturan presiden. Kita bisa melihat di situ. Kalau yang awal adalah kewenangannya, yang kedua adalah bentuk peraturan perundang-undangan itu apa. Kemudian yang ketiga itu yang dapat mempengaruhi itu adalah tentang keyakinan, perasaan, dan perasaan hukum. Jadi Juniarto tadi menyampaikan bahwa sumber hukum secara umum itu hampir sama dengan sumber hukum di dalam tata negara. Jadi pelaksanaan hukum tata negara itu salah satunya tidak hanya melihat siapa yang membuat kewenangannya, juga tidak hanya itu aturan apa, tetapi juga bersumber dari asas-asas pemerintahan yang baik. Jadi asas-asas pemerintahan baik itu rasa keadilan, ya, kemudian keterbukaan. Ya, nanti pada saat Anda menempuh untuk materi penyusunan peraturan perundang-undangan akan mempelajari. Termasuk nanti di dalam hukum administrasi negara. Jadi akan membahas tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, ini kalau menurut TAP MPR nomor XX MPRS 66 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini juga ada tentang pengertian. Jadi bagaimana pengertian tentang sumber hukum, termasuk sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia itu adalah Pancasila. Ya, jadi Pancasila ini merupakan adalah sumber tertib hukum. Ya. Jadi dikatakan bahwa Pancasila ini adalah sumber hukum yang berlaku di Indonesia, baik formal maupun material. Ya, jadi Pancasila itu kan adanya Pancasila ada di mana? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu adanya Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai sumber hukum baik formil maupun material. Formilnya di mana? Pancasila itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kan dokumen Undang-Undang Dasar 45 kan ada. Nah, Pancasila ada di situ. Nah, secara material mulai dari sila pertama sampai sila kelima, ini adalah asas-asas yang mempengaruhi untuk sebuah hukum. Jadi bahwa Indonesia itu adalah berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian berasaskan kemanusiaan, asas persatuan. Ini adalah modal awal Pancasila ini sebagai sumber hukum yang material. Jadi penyusunan peraturan-peraturan hukum di Indonesia itu tidak boleh lepas dari isi sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, ini kalau TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Jadi sumber hukum itu bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Ya, tadi kan ada kewenangan, ada peraturan perundang-undangan, ada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu adalah bekal untuk menyusun satu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, bahwa hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Kemudian yang ketiga, sumber hukum dasar nasional. Apa? Pancasila. Tertulisnya di mana? Di Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Nah, selanjutnya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tata urutan peraturan perundang-undangan ini kita membaca mulai dari TAP MPR tahun 66 sampai dengan peraturan yang terbaru. Kalau TAP MPRS 1966 ini mulai dari Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPRS waktu itu, kemudian undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, kemudian peraturan pelaksanaannya. Jadi peraturan pelaksana itu contohnya peraturan menteri, ya, peraturan gubernur, yang namanya peraturan bupati, sampai tingkatan pemerintahan yang paling bawah. Ya,
yaitu pemerintahan desa. Ya. Ya, ini menurut ketetapan MPR nomor Romawi 2 gitu ya. MPRS 1966. Nah, ini menurut TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Jadi Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Kepres. Jadi, dulu peraturan presiden itu namanya keputusan presiden dan terakhir adalah Perda. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Tata urutannya itu Undang-Undang Dasar 45, kemudian Undang-Undang atau Perpu, yang kedudukannya disamakan, kemudian peraturan pemerintah, Perpres dan Perda. Selanjutnya di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan kita yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, undang-undang disejajarkan lagi dengan Perpu, kemudian peraturan pemerintah, Perpres dan Perda. Ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan kita. Selanjutnya itu tadi tata urutan peraturan perundang-undangan kita. Sumber hukum yang lain adalah kebiasaan. Jadi di dalam hukum tata negara ini ternyata juga menggunakan hukum tidak tertulis. Jadi kalau tata negara itu kan harus legalitas. Ya, semua hukum itu harus tertulis, tetapi ternyata ada beberapa hukum yang tidak tertulis. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan dalam tata pemerintahan, tetapi kalau itu tidak dilaksanakan, itu tidak ada sanksi ya, karena itu dari budaya kebiasaan-kebiasaan yang dibangun. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya. Contoh konvensi hukum tata negara. Hukum kebiasaan ya. Contoh hukum kebiasaan ini misalkan setiap tanggal 17 Agustus ya di Jakarta sana, penjaga presiden, Pampapres itu mesti ganti. Kemudian setiap tanggal 16 Agustus dulu di pemerintahan Orde Baru selalu presiden pidato setiap tanggal 16 Agustus. Padahal ini nggak ada aturan yang mewajibkan untuk dilaksanakan. Termasuk adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh negara. Kalau ada acara kemudian menerima tamu negara, itu biasanya menggelar karpet merah. Ya enggak? Itu adalah tidak ada. Itu hanya kebiasaan tata negara. Ya. Jadi itu salah satunya contohnya, Mas. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Upacara Agustus 45, ya itu termasuk kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi bagaimana kita menghargai. Jadi nggak ada tata aturan yang menulis di situ, itu ada kewajiban untuk melaksanakan. Kalau ada kewajiban, harusnya kan ada punishment bagi yang tidak melaksanakan. Ya, termasuk kalau di pemerintahan kita, biasanya itu ada apel. Ya, setiap hari Senin misalkan apel. Nah, itu adalah kebiasaan yang dibangun di dalam hukum tata negara. Nah, selanjutnya sumber hukum tata negara itu adalah jurisprudensi. Jadi dia bisa menjadi patokan untuk hakim yang selanjutnya. Jadi jurisprudensi itu keputusan hakim yang sudah inkrah, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ini bisa menjadi dasar hukum bagi hakim yang lain untuk merujuk kepada putusan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah traktat atau perjanjian internasional. Ini juga merupakan sumber hukum tata negara. Jadi perjanjian internasional itu kan ada perjanjian bilateral, multilateral, ya. Jadi kalau misalkan ada perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia, berarti ini perjanjian internasional tapi antar dua negara. Ada juga beberapa perjanjian dengan banyak negara. Jadi ini juga menjadi bagian dari ketatanegaraan, menjadi sumber hukum tata negara.
Nah, tadi sudah kita sampaikan semuanya materi tentang sumber hukum tata negara. Selanjutnya untuk minggu depan ada tugas kelompok membuat makalah tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Nanti materi kelompoknya seperti kelompok biasanya yang sudah disusun. Kemudian teman-teman bisa mempresentasikan dari makalah dari tugas itu. Terima kasih waktunya. Materi kuliah hari ini sudah kita akhiri. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat dari kuliah hari ini, dan semoga apa-apa yang sudah kita lakukan tidak hanya manfaat, tadi berangkatnya diniati dengan niatan ibadah mencari ilmu, tidak hanya manfaat tapi kita juga mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.